Selamat malam teman-teman. Selamat Hari Raya Nyepi dan selamat menunaikan ibadah puasa yang sudah duluan menunaikannya. Bagi yang belum, tinggal menunggu saja. Oke, kesempatan kali ini gue bukan mau ngontenin si Neng Lela atau Supra Bapak, tapi gue di sini mau ngontenin si Sangkuni. Gue mau bercerita selama kurang lebih jalan 3 tahun gue selama megang si Sangkuni. Itu keluh kesahnya apa aja, dan tips and trick ketika lu mau membeli Scorpio. Oke, langsung saja. Sah. Oke, sebelum kita masuk kepada intinya, ini motor sebenarnya nggak seoriginal seperti ini awalnya. Konsepnya nggak begini. Lumayan caur waktu gue dapet, dengan catatan banyak PR di segala sektor, dari kampas rem, terus dari noken as, dari klep sampai pelatuk klep sampai seher. Hitungannya ini gue cuman beli ya sama kayak nasibnya si Neng Lela, tapi Neng Lela beruntung mesinnya seger sehat, cuman sekedar PR body aja, tapi dia cukup agak ironi waktu itu. Kalau langsung ini ironi banget waktu itu sebenarnya. Warnanya bukan biru seperti ini, nanti gue tunjukin fotonya di atas. Nah, seperti itu gambarnya kurang lebih. Yang pertama, di bagian sini tankinya waktu pertama kali gue dapet itu penyok. Terus body ada beberapa titik yang ya udah nggak benar-benar nggak layak, dan pinnya juga pin yang bagian sininya itu sudah di bagian sini nih. Sini kan ada pin untuk nyangkutin ke tangki, itu kurang bagus. Ini gue udah ganti baju set selama baju set ke berapa kali ya, 4 kali apa 5 kali gitu, gue lupa. Yang pertama dari tangki bulat juga, pertama kali dapet tangki bulat warna biru biru apa ya bisa gue bilang. Nah, birunya kayak gini tapi dia lebih nyentrik gitu, lebih apa sih, nanti gue unjukin gambarnya aja. Terus yang kedua, setelah dari situ gue beli tangki bulat karena gue tetap mempertahankan konsep bulat dengan catatan ada rembes. Ini tangki bulat yang ketiga, tapi kalau gue hitung udah lebih dari 4 kali apa 5 kali gitu gue ganti tangki, ganti konsep. Terus setelah dari tangki bulat gue bosen ganti ke tangki hitam. Nah, dari perjalanan dari tangki hitam itu mulai tuh gue berasa motor kok udah kayak nggak enak banget gitu. Gue salah waktu itu, kenapa gue beli tangki terlebih dahulu bukan mikirin konsep mesin. Nah, yang pertama, kalau lo mau beli Scorpio lo harus ngecek bagian noken as. Lo harus bener-bener bedain mana bunyi dentuman dari si knalpot sama ngericik bagian head. Kalau ngericik masih sekedar halus, nggak halus banget, itu it's okay. Tapi kalau ngericiknya kasar kayak mesin jahit, itu wajib lo perhatikan. Yang kedua, bagian klep. Nah, bagian klep itu ujung batang klepnya itu sering jeber atau sering megar. Nah, disebabkan karena keseringan telatnya oli. Yang ketiga, itu ada tensioner. Tensioner si pernya situ, di per bawah untuk nonjok si lidah ketengnya itu sudah lemah. Atau bisa jadi si lidah tensioner rantai ketengnya itu sudah bengkoknya parah. Terus yang ketiga, pelatuk. Itu udah sepaket pelatuk sama noken as. Terus yang keempat, klepnya tadi udah disebutin semua, klep, pelatuk klep, noken as sama tensioner disebutin. Baru ke yang terakhir sektor seher. Seher jarang ada yang ngebul, paling bagian headnya aja. Oke, itu aja. Terus selanjutnya ada bagian kopling. Nah, bagian kopling ini krusial juga nih. Sering kemakan. Nah, keluh kesah gue selama 2 tahun itu aja sebenarnya teman-teman. Waktu dari awal ngangkat, masalah gue pikir awal gue ngangkat itu cuman paling ganti warna doang, ganti tangki, terus ngecat body segala macam, ganti pel segala macam. Ternyata enggak, karena asumsi gue sama seperti kayak gue pertama kali ngangkat 2007 warna merah, itu tinggal pakai motor, nggak pakai jajan. Pikiran gue seperti itu, ternyata salah, jreng. Banyak sebenarnya duit yang gue keluarin di sini itu udah cukup lumayan banyak untuk rawat ya. Tapi memang gue putuskan untuk mengeluarkan nih anak satu. Kenapa gue jual? Karena gue lagi ngebuild satu lagi.
2003 warna hitam asli steko. Kenapa yang ini gue jual? Nggak sayang bang, udah 2 tahun loh sama dia, terus udah lu rawat, udah tahu penyakitnya ini. Sebenarnya sayang, tapi daripada gue kebanyakan motor, gue bingung makainya, nggak ada yang make di rumah juga, terus motor dipakai nggak dipakai itu sama aja, rusak juga kendaraan. Terus yang kedua, agar bayar pajaknya juga nggak terlalu bengkak karena udah ada dia, terus gue bayar yang 2003, terus bayar yang Lela sama Supra Bapak itu udah 4 gua. Nah itu aja sebenarnya teman-teman faktor yang harus diperhatikan, yaitu tensioner, lidah keteng, klep, noken as, sama plat klep, sama plat kopling. Itu aja sebenarnya. Ini motor pun selama gue pakai 2,5 tahun udah kemana-mana, udah ke Dieng, terus ke Bromo, terus pulang lewat Bandung, full Pantura segala macem, nggak ada kendala, nggak ada trouble, nggak rewel, nggak apa. Ban juga depan belakang baru, gearset juga baru, SS, aki motobed baru, full mesin refresh baru, sampai bensin pun jarang gue isi pertalite. Paling kalau lagi touring jauh gue pakai pertalite, gue remix karena takut mesin panas. Dan untuk ampere kelistrikan pun nyala DC, lampu LED sen nyala semua, rating nyala, sampai ke ini speedo apa sih namanya, jarum bensin nyala, RPM nyala. Cuman ini kilometer mati karena kabelnya putus waktu di Pantura. Untuk spek mesin nggak ada yang racing, full standar gue pakai di sini. Oversize cepet 71, cuman main di porting, in X sama di karbo aja biar pembuangannya makin enak aja sebenarnya gue incer. Untuk noken as sampai pelatuk klep itu masih standar, kelistrikan full DC, aki baru semua. Harga 11 nego, bisa japri di gue nanti, bisa di direct message di Instagram atau di TikTok. Kalau untuk permasalahan body, tangki, pelek segala macam, sebenarnya Scorpio nggak begitu susah sih kalau untuk nyari itu. Paling yang agak susah internal mesin aja. Kalau lu misalnya emang mau awet kayak gua gitu selama 2 tahun, ya lu mainan baru gitu. Tapi kalau lu second copotan pun kalau masih bagus, awet juga. Teman-teman gua ada beberapa juga yang main copotan. Terus harus yang lu perhatikan lagi, bagian unit track atau monosoknya itu dia sering ambles. Nah kalau kalian lihat ini kan lumayan tinggi tuh, ini lumayan tinggi. Gue ganti pakai custom bolong 3 karena yang orinya waktu itu gue nggak kepikiran, dan relasi gue juga masih belum sebanyak, maksudnya gue belum terlalu kenal banyak sama orang-orang yang main Scorpio, jadi ya gue pakai beli online waktu itu. Kalau untuk velg selera, sebenarnya selera, tapi sejatinya Scorpio ganteng itu pakai velg jari-jari. Untuk surat di motor lengkap, pajak aja off, tinggal nerusin pajak doang, bayar pajak gitu. Oke guys, itu saja. Semoga informasi yang gue berikan, tips and trick buat yang mau meminang Scorpio atau yang masih ngerawat Scorpio itu aja. Oh iya, sama satu lagi, oli jangan lupa pakai saya yang 20-50, 1,2 atau 1,4 juga boleh-boleh aja. Mau pakai Mesran, Prima XP, pokoknya saya itu di atas 20-50. Gue tidak bukannya gue sotoy apa gimana ya, karena pernah gue pakai yang saya 15-40 kalau nggak salah, takaran sama 1,2 sampai 1,4 itu head gue ngecrek, head gue kemakan. Beda pelumasannya karena ini red motor dari tahun 2005 sampai 2010, ya lumayan cukup berat juga ya, udah berapa tahun itu motor. Jangan dipakein oli yang encer, usahakan pakein oli yang lumayan cukup kental, minimal saya 20 atau 50. Itu aja sih oli yang harus lo perhatikan kalau lu udah ngerawat di motor. Oli, kalau untuk kelistrikan alhamdulillah kalau jalur kelistrikannya masih original kayak punya gua, nggak ada masalah. Paling kiprok bisa pakai substitusi, pakai BRT kayak gua. Sekarang gua pakai BRT. Aki pakai motobed, alhamdulillah selama 2 tahun motor jarang keluar, cuma seminggu 2 kali keluar. Kadang kalau untuk tahun-tahun sekarang ya, setahun belakang ini kan motor jarang keluar karena gue gawe pakai si Supra Bapak. Seminggu 2 kali ini motor, paling Sabtu Minggu atau cuma Sabtu Minggu, ya alhamdulillah masih no problem. Tapi sebelum setahun belakangan ini, waktu setahun pertama, waktu ini motor masih ada cuma ada dia gitu, belum ada Supra Bapak sama Neng Lela.
ini motor tempur sama gue tiap hari pakai. Tapi oli nggak gue lupain, setiap minimal 2 minggu sekali gue ganti. Itu aja guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share and subscribe, serta komen kalau ada yang mau bertanya sama gue. Pasti kalau bisa gue jawab. Tapi kalau misalnya gue nggak jawab, bukannya gue nggak mau jawab, tapi gue lagi mencari dulu jawabannya. Oke, bye bye.